Lugu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online berdefinisi sebagai berikut. Tidak banyak tingkah, bersahaja, sewajarnya, apa adanya. Dalam kaitan ini penulis perlu menambahkan polos, jujur, nerimo, dan sedikit bodoh. Artikel ini hadir gara-gara membaca sebuah artikel tentang adanya perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Intinya, mungkin dahulu ada perjanjian di antara ketiga orang itu menyangkut Pilpres. Bahkan katanya, surat perjanjian itu ditulis tangan Fadly Zon, lalu ditandatangani oleh ketiga pihak, yakni Prabowo, Anies, dan Sandiaga. Lebih meyakinkan lagi, sebab kabarnya surat perjanjian itu disimpan di brankas milik Fadly Zon. Isi perjanjian itu, konon Anies Baswedan tidak akan maju menjadi calon presiden jika Prabowo Subianto juga mencalonkan dirinya sebagai capres. Bisa jadi perjanjian ini berlangsung pada saat Anies Baswedan diputuskan sebagai Cagup DKI Jakarta 2017 oleh Prabowo Subianto dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Memang ketika itu cukup sulit untuk mencari sosok yang dianggap bisa menyaingi popularitas dan mengalahkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang ketika itu masih Gubernur DKI Jakarta, incumbent. Sandiaga sendiri tampaknya tidak pede sebagai cagup, maka dia rela dan ikhlas saja menerima Anies sebagai cagup dan Sandi sebagai cawagup. Posisi Anies memang strategis waktu itu. Dia mantan menteri. Karena belum lama dipecat Presiden Jokowi dari kursi Menteri Pendidikan. Narasi bahwa dia dizolimi Jokowi bisa dimainkan untuk memicu simpati warga, terutama yang memang anti Jokowi. Di pihak Anies sendiri, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk membalas dendam pada pemerintah pusat yang identik dengan Jokowi. Dan belakangan memang terbukti ketika DKI Jakarta dikelola secara ugal-ugalan dari kacamata pusat dan publik, oleh gubernur terpilih Anies, yang paling merasa terpukul tentulah Jokowi. Mengapa? Sebab dia dan Ahok sudah meninggalkan master plan tentang bagaimana Jakarta semestinya ditangani supaya terbebas dari permasalahan-permasalahan klasiknya, banjir dan sebagainya. Dan ternyata program-program tersebut tidak dilanjutkan oleh Anies. Kini ke soal perjanjian antara ketiga tokoh tersebut, bahwa Anies tidak akan maju capres apabila Prabowo juga nyapres. Tahun depan 2024 akan berlangsung pemilu dan sekaligus pilpres. Saat ini ada 3 kandidat yang menurut survei-survei punya peluang besar untuk jadi capres. Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies. Dan berita yang berseliweran, besar kemungkinan Prabowo maju lagi. Dan ini untuk kali ketiga. Mungkin keder melihat geliat Anies dan peluangnya yang cukup terbuka itu, membuat Gerindra dan Prabowo merasa perlu mengingatkan soal perjanjian tadi. Maksudnya tentu supaya Anies legowo mengundurkan niatnya jadi capres jika nanti Prabowo benar-benar maju lagi. Jika memang benar pernah ada perjanjian tersebut, apakah Anies akan nurut? Lalu menarik diri dari pendeklarasian Nasdem atas dirinya sebagai capres 2024 nanti? Jawabnya jelas, bahkan sangat jelas, bahwa dia tidak akan mau melepaskan peluang emas yang tidak akan pernah terulang lagi itu. Soal perjanjian, masa bodoh. Memangnya politik pernah setia dengan janji? Ketika Jokowi maju jadi capres 2014 lalu pun, kubu Prabowo mengingatkan tentang perjanjian batu tulis bahwa Jokowi tidak akan diusung jadi capres. Tapi nyatanya, Jokowi menang Pilpres 2 kali, mengandaskan lawan yang sama, Prabowo. Mungkin benar bahwa perjanjian-perjanjian semacam itu ada. Namun, kalau tidak disertai klausul bahwa yang tidak menaati akan digugat perdata atau pidana misalnya, maka perjanjian itu tetaplah tulisan di atas kertas. Sebab tidak memiliki kekuatan hukum atau ikatan apa-apa. Tapi yang lebih mengenaskan dan memprihatinkan dalam kasus ini adalah pihak Gerindra yang kembali menagih janji-janji politik di masa lalu. Kali ini mereka sepertinya hendak meminta Anies Baswedan supaya mematuhi janji itu dan mundur dari pencapresan 2024 sebab Prabowo akan maju lagi.
Disinilah tampak keluguan pihak Gerindra yang mempermalukan diri sendiri dengan kasus semacam ini. Selaku partai politik yang sudah mapan, mestinya para kader Prabowo mafhum bahwa tidak ada kesetiaan dalam janji politik. Bahkan jika klaim mereka benar, di tahun 2014 pun mereka sudah dikadali soal janji semacam ini. Sekarang, menjelang Pilpres 2024, mereka lagi-lagi mengeluhkan hal yang sama. Mengingatkan Anies tentang janji tidak akan nyapres jika Prabowo maju. Terus terang saja, partai ini akan menjadi bahan tertawaan saking lugunya para kader menagih sebuah janji politik yang tak mungkin dipatuhi. Di pihak lain, bodoh namanya kalau Anies nurut dan lalu menyatakan menunda pencapresan dirinya demi sebuah janji politik. Sebab seperti dikatakan tadi, peluang semacam ini hanya datang sekali ini saja untuk Anies. Di muka bumi ini tampaknya cuma Prabowo seorang yang pernah memiliki peluang sampai 3 kali, bahkan 4 kali sewaktu jadi cawapres pada 2009. Dan menyongsong 2024 ini, para kadernya kembali menampakkan keluguan dengan cara menagih janji politik yang tidak akan pernah dipenuhi. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Hans Petik yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Lugunya Politisi Gerindra. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.